Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa dan hari ini aku membawa kabar bahagia mengenai kasus dari Teng Monida. Apa itu kabar bahagianya? Adalah di sekitar tanggal 1 kemarin ya, Dr. Pontip itu memposting ada beberapa foto-foto yang menunjukkan lagi meeting dan juga ada sesuatu hal yang menjadi terobosan baru dilakukan untuk hukum di Thailand terkait juga dengan kasusnya Teng Monida. Nah, beberapa hari yang lalu Dr. Pontip itu bertemu dengan Jaksa Agung di Thailand. Ada sebuah terobosan baru dari dunia hukum di Thailand yang dilakukan karena kasus Teng Monida dan ngebuat masyarakat Thailand tuh sangat senang sekali. Oke, langsung aja kita akan bahas apa aja poin-poin tersebut dan ini adalah kemajuan dari kasus Teng Monida. Oke, pertama begini, bahwa kabar baik dari Dr. Pontip ini pada saat bertemu dengan Jaksa Agung Thailand, mereka telah tanda tangani kesepakatan bahwa kerjasama forensik untuk tangani kasus-kasus besar. Maksudnya seperti apa, Anjas? Jadi maksudnya gini, sekarang itu sudah dibentuk sebuah lembaga, nggak hanya untuk kasus Teng Monida aja, tapi untuk seluruh kasus yang ada di Thailand, ada sebuah lembaga khusus yang ini adalah dibentuk antara Jaksa Agung dan juga mitranya adalah forensik di Thailand, dan ini langsung berada di bawah posisi lembaganya di bawah Jaksa Agung, tidak lagi berada di bawah kepolisian. Karena kan kalau di Indonesia dan juga Thailand juga agak-agak mirip. Biasanya kalau forensik ya, apalagi forensik dari kepolisian, itu kan sifatnya hanyalah bekerja kalau diminta bantuan oleh tim penyidik atau tim kepolisian. Tapi untuk lembaga baru ini yang gabungan antara tim forensik dan juga Jaksa Agung itu langsung berada di bawah kejaksaan. Kayaknya ini sejajar dengan kejaksaan, berarti boleh dibilang adalah di atasnya dari penyidik atau kepolisian di Thailand. Ini juga sangat kabar baik banget teman-teman. Karena apa? Karena kan selama ini kita melihat kalau dari kasusnya Teng Monida, dari penyidik itu sudah memaparkan bahwa Teng Monida penyebab kematiannya adalah karena kecelakaan akibat kelalaian, tapi forensik sepertinya yang terutama dipimpin di forensik kedua oleh Dr. Pontip, ada banyak kejanggalan, misalnya adalah luka 30 cm tersebut, kemudian dengan isu-isu yang lainnya, itu kayaknya nggak match. Belum ada penjelasan secara ilmiahnya, dan sepertinya adalah bertolak belakang dengan keterangan dari penyidik Nontaburi. Nah, sekarang statusnya hukum Teng Monida kan memang berada di Kejaksaan Nontaburi. Ternyata aku baru ketahui juga bahwa lembaga yang sudah dibentuk, karena baru beberapa minggu yang lalu ya dibentuk oleh Dr. Pontip beserta Kejaksaan Agung Thailand, Jaksa Agung Thailand, itu untuk tidak hanya sekedar memerintahkan, tapi bisa langsung mengeksekusi. Maksudnya gimana? Kalau selama ini kalian masih ingat waktu penyidik Nontaburi memberikan laporan pemaparannya ke Kejaksaan Nontaburi, itu kan pada saat komentar yang pertama dari Kejaksaan Nontaburi kan bilang, oh saya nggak ngerti ini maksudnya apa, kok ada beberapa hal yang sangat membingungkan, bisa nggak dibuat simple dan dilakukan verifikasi lagi. Sifatnya adalah memerintahkan. Tapi kalau sekarang Kejaksaan itu nggak perlu lagi memerintahkan penyidik Nontaburi, dia bisa langsung melakukan penyidikan sendiri, melakukan forensik sendiri, tanpa harus melibatkan dari kepolisian di Thailand, termasuk juga kasus Tengmu adalah di Nontaburi. Nah, kemudian dalam lembaga baru ini dibentuk oleh Dr. Pontip diprakarsai dengan Kejaksaan Agung Thailand, itu mengadopsi teknologi terbaru dan juga bukti digital yang diadopsi dari kayak FBI-nya Amerika. Ini sebenarnya kenapa aku bilang kabar baik, karena pada saat kemarin, beberapa hari yang lalu ada pertemuan dengan orang-orang penting di bidang hukum di Thailand. Misalnya ada Sekjen Nitiwat Institute, ada Mon Supakit Jarunrat, terus juga ada Itipon Kaiftif, Direktur Jenderal Kejaksaan, terus juga ada Mr. Tan Wiracat Sribuna, Direktur Institut Pelatihan Investigasi Lanjutan, terus juga ada Dr. Nam Teme Bunsang, Direktur Lembaga Penelitian untuk Pengembangan Investigasi dan Penuntutan. Pada saat dibentuknya lembaga ini, itu akan membuat kekuatan yang luar biasa. Misalnya dalam kasus Teng Monida, Dr. Pontip sudah mengatakan sudah ada kabar baik dari kasus Teng Monida, karena saya secara pribadi pun saya tidak percaya dengan seluruh laporan 100%, saya nggak percaya dari laporan penyidik Nontaburi. Ada bagian-bagian krusial yang menurut saya belum ada penjelasan secara ilmiah. Makanya sekarang Kejaksaan Nontaburi
masih belum bisa melakukan keputusannya apakah menerima atau tidak, karena ini sedang dilakukan penyidikan tambahan dan tidak lagi sekedar memberikan perintah ke penyidik Nontaburi. Jadi Kejaksaan Nontaburi sekarang sedang melakukan penyidikan lebih lanjut, karena kita ketahui ya, seperti temannya sahabatnya Tengmo ya, Mo Aminah, kemudian juga Mr. Genius, itu kan selalu memberikan laporan-laporan data-data yang dinilainya akan sangat bermanfaat untuk kasus Tengmo Nida, itu nggak lagi menuju ke penyidik Nontaburi, tapi langsung ke Kejaksaan Nontaburi. Karena sekarang Kejaksaan Nontaburi sudah nggak punya hak lagi nih untuk membahas ataupun juga menyelidiki kasus Tengmo Nida. Semua alat buktinya itu semuanya sudah diserahkan ke Kejaksaan. Nah, makanya Kejaksaan tuh menjadi kayak layer berikutnya lagi. Kepala Kejaksaan 1 Nontaburi itu telah perintahkan lakukan penyidikan tambahan ke Tengmo Nida. Penyidikan tambahan ini tidak hanya dilakukan oleh penyidik Nontaburi, tapi juga adalah tim independen yang baru saja ditandatangani kesepakatan dengan Dr. Pontip beserta dengan Jaksa Agung. Nah, kalau di Indonesia teman-teman, Jaksa Agung itu aku lihat di Google fungsinya buat apa sih, Anjas? Kurang lebih sama seperti di Thailand. Fungsi Jaksa Agung itu adalah melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung. Jadi ini adalah kabar yang sangat baik sekali kalau seandainya nanti nih teman-teman bahwa hasil dari Kejaksaan Nontaburi ternyata sama linear dengan pemaparan dari penyidik Nontaburi. Nggak usah khawatir, masih ada lembaga baru yang dibentuk ini, karena kalau memang tidak linear dengan hasil otopsi, hasil forensik, itu akan masih panjang lagi kasusnya. Dan kalau aku lihat dari perkembangan terbaru dari Dr. Pontip, ini sepertinya tujuannya dia berhasil ya. Karena kan dia dari awal kasus ini muncul pada saat masyarakat Thailand, sebagian ada sekitar ribuan, 2 ribuan orang melakukan aksi demonstrasi di kantor kepolisian Nontaburi, meminta waktu itu dilaksanakan otopsi kedua untuk jenazah Tengmo Nida. Itu kan diminta adalah Dr. Pontip juga harus diikutkan, karena waktu otopsi pertama itu kan di bawah langsung forensik yang di bawah kepolisian, dan menurut masyarakat Thailand saat itu sama aja bohong gitu, kenapa harus dilakukannya di rumah sakit kepolisian, kita maunya adalah diawasi oleh Dr. Pontip. Akhirnya Dr. Pontip sudah turun tangan, dan tujuan dia memang saat itu mengatakan bahwa saat ini kan memang Dr. Pontip itu nggak hanya sekedar menjadi seorang dokter forensik walaupun sudah pensiun, tapi jabatan beliau itu adalah sebagai senator ya. Dan salah satu bagiannya adalah untuk membuat undang-undang senator di Thailand. Ada salah satu bagian yang sedang diperjuangkan Dr. Pontip, yaitu adalah agar yang namanya otopsi itu data-datanya tidak hanya bisa dikonsumsi oleh penyidik saja, tapi boleh dikonsumsi oleh banyak orang, termasuk juga lembaga-lembaga lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat data-data tersebut bisa diakses oleh banyak orang, itu akan memudahkan kita untuk mengawasi. Karena kan beberapa kasus-kasus besar, misalnya kayak Tengmo Nida ini gitu, kalau kita nggak ada bocoran-bocoran di media massa, nggak ada orang-orang yang speak up, itu kan kita pasti akan nerimo-nerimo aja hasilnya apapun. Masyarakat Thailand seperti itu sepertinya. Tapi ternyata dengan adanya pengawasan kasus Tengmo Nida ini, misalnya penyidik Nontaburi pada saat memaparkan bahwa ini adalah karena kecelakaan, dibandingkan dengan foto, ternyata masyarakat Thailand mencari tahu, dipelopori oleh Mr. Genius bahwa fotonya itu foto nggak linear dengan kasus Tengmo Nida. Fotonya itu diambil dari Google, dan foto tersebut bukanlah karena kecelakaan baling-baling dan orangnya masih hidup, beda dengan kasus Tengmo Nida. Kemudian penyidik Nontaburi meminta maaf, mengklarifikasi tujuan mereka menggunakan foto mengambil dari Google itu adalah untuk mempermudah menjelaskan ke masyarakat umum yang secara ilmiah ini tidak bisa diterima, nggak bisa kita bisa terima, karena pada saat kita mengambil data secondary, nggak ada sumbernya, nggak ada kronologinya, situasinya, kondisinya seperti apa, itu menunjukkan sebuah data yang sangat lemah sekali. Untuk hal sesimpel itu aja mereka sangat careless, apa kabar dengan data-data yang lainnya. Ini adalah kabar baik, kasus Tengmo adalah momentum reformasi hukum di Thailand. Sepertinya keinginan dari Dr. Pontip ini sejalan dengan Mr. Genius yang selalu mengatakan bahwa saya selama ini memang ada banyak yang mengancam, ada banyak yang mengatai A, B, C, D. Tapi sekali lagi dia mengatakan bahwa
tujuan dia mengawal kasus Teng Monida bukan karena dia seorang selebriti, tapi ini adalah momentum untuk memperbaiki sistem hukum di Thailand. Dan ini adalah kabar yang baik karena sudah ada Jaksa Agung dan juga Dr. Pontip sudah menandatangani untuk membentuk lembaga ini yang sudah dilakukan eksekusinya adalah pada saat kasus Teng Monida ini. Kenapa kok kejaksaan sampai sekarang masih belum memutuskan tentang kasus Teng Monida menerima atau menolak laporan penyidik Nontaburi? Karena kejaksaan sekarang sedang melakukan penyidikan tambahan ke kasus Teng Monida, tidak lagi memerintahkan penyidik Nontaburi. Semuanya dilakukan independen. Oke, ini semakin menarik. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari ini. Aku nggak tahu apakah di Indonesia sudah ada sistem yang seperti ini, tapi kalau di Thailand ini adalah hal yang baru. Makanya aku melihat banyak sekali berita tua, bahagia, seneng banget kayaknya seperti mendapatkan angin segar begitu, terutama untuk kasus Teng Monida. Tapi sebenarnya ini adalah angin segar untuk hukum di Thailand secara keseluruhan, karena ya kan selama ini apa-apa tuh semuanya adalah kewenangannya di penyidik, tapi sekarang sudah nggak lagi. Di atasnya penyidik adalah kejaksaan. Ya, aku nggak boleh ngomong di atasnya lah, karena itu adalah stakeholder, partner, tapi yang pasti lembaga yang baru dibentuk ini antara Jaksa Agung dan juga forensik di Thailand itu tidak di bawah kepolisian, tapi langsung berada di bawah kejaksaan. So, aku boleh bilang ini adalah selevel ya, sejajar dengan penyidik, termasuk di penyidik Nontaburi. Itu yang bisa aku update mengenai kasus Teng Monida. Mudah-mudahan ada kabar baik segera tentang penyebab dari kasus Teng Monida. Aku percayalah, kalian juga percaya, banyak yang yakin bahwa penyebab tenggelamnya Teng Monida itu ada unsur kesengajaan yang indikasinya adalah kepembunuhan dengan data-data yang sudah kita bahas dari episode pertama sampai episode sekarang. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen kalian, serta follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas di Thailand. Kita nantikan ada gebrakan apa lagi dari kasus Teng Monida yang bakal merubah tatanan hukum di Thailand. Mudah-mudahan ini adalah kabar baik untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.